Informasi seputar magang dan Tokutegino atau SSW, pengolahan makanan dan minuman di Jepang. Minasang, meskipun Jepang terkenal dengan teknologinya, termasuk teknologi manufakturnya, industri pengolahan makanan tidak dapat digantikan dengan teknologi robot. Nah, industri ini masih memerlukan banyak tenaga kerja. Saat ini banyak pabrik makanan dan minuman di Jepang yang kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita untuk bekerja di pabrik makanan atau minuman di Jepang. Deskripsi kerja pengolahan makanan dan minuman di Jepang. Minasang, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk memproduksi atau merakit suatu produk. Nah, biasanya material produk akan bergerak di mesin otomatis secara kontinu. Nah, bekerja di bagian ini memerlukan konsentrasi yang baik karena kamu akan melakukan sesuatu yang sama secara otomatis dan terus-menerus. Minasang, selain itu diperlukan fisik yang kuat karena tidak jarang kamu harus berdiri sepanjang waktu. Baik, sekarang kita lanjut untuk pemeriksaan dan pengujian. Memeriksa dan menguji kebersihan dan kualitas produk. Kamu dituntut untuk memeriksa kebersihan dan memastikan tidak ada produk yang cacat sebelum diteruskan ke konsumen. Nah, kebanyakan pekerja ini membutuhkan tenaga kerja yang sudah terampil di bidang ini. Kamu harus bisa memeriksa apakah produk tidak terkontaminasi dengan zat berbahaya atau tercampur dengan bahan lainnya. Minasang, selanjutnya seputar pengoperasian mesin. Nah, mengoperasikan mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman, bagian ini merupakan bagian yang perlu memperhatikan keselamatan kerja yang ekstra. Karena terkadang melibatkan mesin yang berbahaya jika tidak dioperasikan secara benar. Nah, selain itu, tugas ini adalah menjaga dan membersihkan mesin agar tetap bekerja secara optimal. Beberapa mesin bisa saja berhenti atau tidak dapat beroperasi dengan sempurna jika kotor. Nah, oleh karena itu, staf bagian ini harus melakukan pengontrolan dan penjagaan pada mesin. Selanjutnya, seputar pengemasan dan pendistribusian. Nah, minasang, tergantung pada jenis makanan atau minuman yang diproduksi. Setiap perusahaan memiliki cara dan variasi pengemasan yang berbeda-beda. Nah, produk akan dipilah dan ditimbang untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak atau kemasan. Selanjutnya, pekerjaan bidang pengemasan memang sering dianggap pekerjaan yang tidak berat. Tetapi, pada kenyataannya, pabrik pekerja ini memerlukan kekuatan fisik karena kamu harus mengangkat produk yang sudah dikemas dengan jumlah yang banyak. Minasang, selanjutnya adalah bagian pendistribusian. Nah, bagian ini juga memerlukan kekuatan fisik karena kamu harus mengangkat kardus-kardus berisi produk yang tidak ringan. Nah, jika dalam jumlah yang banyak baru menggunakan forklift. Tetapi, hanya yang memiliki surat izin mengemudi forklift yang dapat mengoperasikannya. Minasang, selanjutnya untuk manajemen kebersihan. Orang Jepang terkenal sangat memperhatikan kebersihan makanan. Oleh karena itu, ada tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan dari produk yang diproduksi, tetapi juga kebersihan mesin, peralatan, hingga kebersihan ruang produksi. Selanjutnya, 3 keuntungan bekerja sebagai pengolahan makanan dan minuman di Jepang. Minasang, banyak kesempatan untuk pekerja wanita. Industri ini merupakan salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja wanita selain perawat lansia. Selanjutnya, pekerjaan yang sederhana. Minasang, pekerjaan di pabrik makanan dan minuman dapat digolongkan pekerjaan yang sederhana karena biasanya jenis pekerjaannya tidak terlalu banyak. Tetapi bukan berarti pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mudah. Tetap diperlukan kekuatan fisik dan fokus yang baik. Minasang, selanjutnya tidak terlalu memerlukan kekuatan fisik. Nah, jika dibandingkan dengan pekerjaan di luar ruangan, pekerjaan di pabrik makanan dan minuman memang tidak terlalu memerlukan kekuatan fisik. Akan tetapi ada beberapa bagian yang tetap membutuhkan kekuatan fisik, seperti bagian pendistribusian dan gudang. Selanjutnya, persyaratan bekerja sebagai pengolahan makanan dan minuman di Jepang dengan visa Tokutegino atau SSW dan magang. Selanjutnya, sertifikat yang diperlukan.
Pertama, kemampuan bahasa Jepang. Yang pertama, JLPTN 4 atau lebih. Yang kedua, JFT A2. Yang ketiga adalah NAT, tes level 4 atau lebih. Kemudian JITES tingkat E atau lebih. Selanjutnya, untuk sertifikat kemampuannya adalah sertifikat skill SSW pengolahan makanan OTAF. Minasang, selanjutnya untuk persyaratan bekerja di Jepang. Pertama, pria dan wanita. Yang kedua, 18 tahun ke atas atau umumnya tidak ada batasan usia. Yang ketiga, tinggi dan berat badan proporsional. Yang keempat, pendidikan minimal SMA, SMK atau paket C. Yang kelima, tidak memiliki riwayat penyakit jantung, TBC, dan patah tulang. Yang keenam, memiliki sertifikat yang diperlukan. Minasang, selanjutnya informasi gaji dan biaya yang diperlukan. Yang pertama, gaji pekerja pabrik makanan dan minuman di Jepang. Gaji berbeda tergantung wilayah dan jam kerja dan shift ya, yaitu sekitar 15 juta sampai 25 juta per bulan. Nah, biaya yang diperlukan ada 2 visa yang digunakan untuk bekerja di pabrik makanan dan minuman, yaitu magang dan Tokutei Gino. Nah, jika dengan visa Tokutei Gino, biayanya adalah 10 sampai 20 juta. Jika dengan visa magang adalah biaya 20 sampai 45 juta. Minasang, bekerja sebagai tenaga kerja pabrik makanan dan minuman di Jepang memberikan kesempatan kamu untuk hidup dan mencari uang di Jepang. Ayo belajar bahasa Jepang dan dapatkan sertifikat N4, wujudkan kesempatan bekerja di Jepang. Minasang, ganbatte! Minasang, jika ada pertanyaan ataupun masukan, silahkan tulis di komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Arigato!